Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama Rizky Novali. Di siaran kali ini kita akan membahas review matchday pertama Piala Dunia dan tentunya ada narasumber atau pandit yang akan kita kepoin pendapatnya, dan kali ini panditnya berbeda dari siaran-siaran sebelumnya. Untuk yang kali ini seorang pengamat sepak bola Italia, walaupun Italia nggak lolos Piala Dunia. Ada Mas Sangga ini. Wih. Eh, halo, 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 Oke. halo, audiens. Bos Rizky. Oke, apa ya? Tapi Sangga agak aneh ya. Saya biasa manggilnya Manda. Oke, Manda aja lah. Ya, aku dua nama bro. Kalau Oke. yang Anda kalau ya. Oke, Nda. Ini matchday pertama nonton semua nggak? Berapa harusnya? Nonton semua. Paling paling ada yang nggak nonton itu aku si apa namanya? Yang grup-grup yang partai-partai kecil lah, yang malam. Karena aku kan kerja bro. Oke. Ya emangnya kita pengangguran. Ya match jam 10 ya masih jam 9 jam 10 di Oh, bawah jam 12 masih nonton ya. masih nonton. Oke. Tanpa menunggu waktu lama, kita langsung aja bahas dari partai pembukaan Piala Dunia. Tuan rumah Qatar kalah 0-2. Ini Iya. gimana ini pendapatnya dari kamu, Man? Ini pencetak golnya ini from zero to hero ini Enner Valencia bro. Dari dia pernah partai lari-lari memasukkan cedera, pernah kasus kekerasan, sampai akhirnya mantap membawa Doppietta kalau kata fans Italia itu ya. 2 gol gawang Qatar, 1 penalti, 1 gol normal. Tapi ini apa ya? Banyak sih kalau di fantasi FIFA juga banyak nih yang pasang pemain ini ternyata nih. Jadi prediksi udah terprediksi nih orang ini nih kayaknya bakal nyekor gitu. Dan kejadian nih. Oke, udah Enner Valencia bisa dikatakan sebagai pemain yang menggendong Ekuador ya. Betul. Itu efektif banget dia itu. Dan salah satu kunci ini kan didukung passing akurasinya Ekuador juga yang. Kalau untuk pendapat yang gol yang dianulir gimana, Man? Gol yang dianulir ya ini salah satu kemajuan teknologi ya. Sebenarnya ya memang kalau dari sisi VAR ya itu sih sebenarnya pelanggaran. Dan apalagi pakai algoritma ya apa artificial intelligence itu susah di inilah dikibuli. Kalau zaman sebelum VAR kan ya mungkin kontroversinya sepak bola lebih greget. Wah sekarang ya supporter bahkan ada yang celetuk, wah ini Inzaghi kalau ada VAR kayak gini dia nggak bakal jadi striker syukur nih gitu. Oke, ya sempat dengar juga memang kalau katanya misal era Inzaghi udah pakai VAR, seorang Inzaghi ya hanya sebatas striker mediocre ya. Iya, striker mediocre karena bakalan offside ya, terus. Apa? Kata Sir Alex juga pemain yang terakhir offside dia. Tapi ya sisi positifnya VAR ini cukup meminimalisir kerugian seharusnya tidak terjadi. Oke. Meskipun di VAR, tapi kalau memang misalnya dia main oke ya, intinya tetap kosong bro. Oke, jadi penggunaan VAR meskipun masih ada perdebatan, tapi dari sisi positifnya bisa membuat hasil pertandingan yang lebih adil ya. Iya, lebih adil. Ya. Cuma ya itu memang minim kontroversi ya. Itu yang menjadi sebenarnya jadi bumbu di sepak bola itu sendiri. Iya. Oke, kalau di pertandingan grup A yang lain, Senegal dengan Belanda dengan skor akhir 0-2. Apakah ini kemenangan yang pantas untuk Belanda, Man? Ya, ini cukup fair lah dilihat dari cara mainnya lawan Senegal ini ya. Tapi Senegal sih ya lumayan oke lah. Dia bahkan bisa memberikan perlawanan loh. Dia shootnya
lebih banyak loh daripada Belanda, cuma memang kalah efisien dan efektif kali ya. 15 total shoot, dia nggak ada yang jadi gol sama sekali. Possession kalah, dan ya memang apa sih namanya, kurang hoki kayak ini. 15 shoot nggak ada yang gol, sementara Belanda 10 shoot 2 gol. Ditutupnya di injury time apalagi injury time tuh sampai 9 menit atau 10 menit tuh, lama banget tuh injury time sekarang ya, semenjak ada Colina. Ya, aturan di Piala Dunia kali ini juga ya kemarin sempat memang dari Komisi Wasit ya, Colina sekarang ya. Iya, betul. Jadi Kepala Komisi Wasit Eropa mengatakan kalau untuk sekarang itu benar-benar waktu yang terbuang digantikan di injury time. Jadi kenapa kemarin sampai ada injury time 18 menit ya di pertandingan? Ya, betul, itu terlama. Ya, pertandingan Iran lawan Inggris. Inggris. Kipernya cedera, terus termasuk Belanda ini sekitaran 9 menit. Yaitu karena dari pergantian pemain, kemudian checking VAR, pemain cedera, sampai bahkan ketika pemain dengan sengaja membuang waktu, itu pun akan diganti katanya di injury time. Betul sekali. Berarti kalau dari strategi untuk melambat atau membuang waktu ketika udah injury time ya. Iya, agak gitu bro. Supaya iya. Kalau di waktu sia-sia, normal ya, berarti sia-sia aja karena sekarang waktunya udah diganti. Iya. Cuma kalau aku ngelihat partai Belanda ini sebenarnya agak aneh sih ya. Maksudnya zaman dulu kan kita tahu nih pemain Belanda banyak. Melihat komposisi yang sekarang, apa sih dari striker aja, Bergwijn, Jansen, kipernya siapa itu agak kurang familiar. Cuma dia masih bisa 2-0 apa karena saya bukan pemerhati Belanda ya. Oke, memang kalau dari komposisi pemain, banyak pemain baru dan bahkan 3 kiper Belandanya ini semuanya main di Liga Belanda. Iya, makanya kan nggak ada foreigner, maksudnya main di liga luar gitu. Iya, main di liga luarnya cuma beberapa aja, itu pun udah hampir sebagian kayak masa-masa prime-nya udah habis. Iya, termasuk udah memasuki usia senja lah itu. Iya, apalagi di lini depan tadi yang lo udah mention itu, Jansen, kemudian ada Bergwijn, ya ibarat kata pemain kelas 2 lah, bukannya kita merendahkan gitu. Second liner dibanding Liga Top Eropa ya. Iya. Macam dulu Nistelrooy ya. Sangat-sangat lah, Ganger lah ya. Nama beken lah. Cuma yang menariknya Belanda itu meskipun kadang nggak selalu komposisinya pemain top Eropa, mereka bisa bersaing di kompetisi kayak Piala Eropa atau Piala Dunia. Contohnya di 2004 dan 2006. 2004 kan masuk semifinal, dan itu pun kan komposisi pemainnya nggak terlalu mentereng. Nggak terlalu mencolok dominan ya, mentereng ya. Dibanding skuad Brasil juara 2002. Ya, iya itu. Jerman yang lagi mau berkembangnya. Ya, nanti menarik. Juga ada restorasi. Menarik untuk ditunggu. Oke, selanjutnya langsung kita bahas di grup B. Pertandingan pertama ada Inggris yang melawan Iran. Tadi sudah sempat kita mention sedikit soal tambahan waktunya. Dengan extra time terlama. Extra time terlama atau injury time terlama. Dan skor akhirnya di 6-2 nih. 6-2. Sementara 6 gol ya Inggris ya. Ini rekor terbesar. Ya, ini kira-kira kalau dari segi permainan yang kamu lihat nih Man, apa memang sebagus itu Inggris atau memang lagi kacau aja Iran setelah kipernya cedera? Kan setelah kipernya cedera tuh otomatis benar-benar langsung Inggris luar biasa mainnya. Iya. Cuma kalau mau fair sih ya, Inggrisnya lagi on fire, Irannya juga koordinasinya kacau tuh. Gol masa assist dari siapa namanya? Yang waktu Saka ngegulin tuh 2 kali tuh, koordinasinya kacau banget tuh pemain-pemain Iran itu.
sampai dia bisa bebas nyontek bola kayak gitu. Ya Udah benar-benar apa namanya miskoordinasi lah. Miskoordinasi di ya. lini antar lininya. Tapi Iran bisa mencuri 2 gol ini, kira-kira memang Inggris yang sudah terlena atau Udah kadung jumawa sih menurutku. Ya udah 6-2, waktu udah hampir habis, akhirnya kecolongan di menit 60 berapa? 65 ya? Sama ya. Ya, menit 90 plus 13 dari 13 ditutup dengan penalti VAR. Iya. Luar biasa. Golnya Grealish. Grealish nampak menonjol juga ya, padahal di City dia kayaknya angin. Kemarin sempat ketika siaran sama Pempem, seorang Grealish ini dibahas menyebutkan kalau saya nih belum tahu Grealish itu kemampuannya apa bisa sampai dihargai 100 juta euro sama Manchester City. Nah, kalau dari pendapatmu sendiri gimana, Man, soal Grealish? Ya, pemain muda dihargai sebegitu tinggi, mungkin beban berat ada di pundaknya, apalagi media Inggris yang the next selalu melebih-lebihkan seorang pemain lokal homegrown yang baru bersinar sedikit langsung diangkat, diekspos, kontraknya besar. Ya mungkin salah satu faktornya itulah, dia keberatan beban ini. Kanan dari luar gede banget. Untung dia dipanggil timnas Inggris ya, lumayan lah, ini dia menjawab kritik lah, antitesis ya. Oh, seorang Grealish juga ternyata mampu gitu kan. Meskipun ya didukung permainan Inggris yang memang pada malam itu tuh cakep banget sih, bisa dapat 6 ini. Bellingham, Saka, ini generasi apa ya, golden generation nih, muda-muda semua ini. Bukayo Saka dari Arsenal, main muda, Bellingham, sampai dia nomornya 22 dipensiunin sama ini Birmingham karena dianggap yang salah satu bersejarah. Ya, kalau dari pendapatku sendiri sih, kemarin memang peranan Bellingham ini yang paling menonjol di lini tengah. Jadi terlihat lebih hidup ketimbang ketika pas di Euro 2020 kemarin, yang di tengahnya itu diisi sama Calvin Phillips. Kalau Calvin Phillips kan mungkin lebih ke defensif ya, lebih ke defensifnya, lebih ke penyeimbang. Kalau Bellingham ini lebih ke pengatur serangan. Modelnya mungkin kayak di playmakernya Pirlo ya. Kira-kira setuju nggak? Iya lah. Next Pirlo. Tapi memang perannya cukup menonjol di pertandingan kemarin. Betul bro, ini juga Saka ini perkembangannya, progresnya ini cepat banget nih dari Euro ya kemarin. Ya, dari Euro yang ada 2020 sampai keluar meme kemarin itu yang di bocil yang ditarik Cielini. Saking dia nyeprin orang tua nih, ditarik bajunya. Tapi so far nih dengan Inggris yang possessionnya hampir 80% kali ya, mutlak dia tuh udah menang mutlak memang dengan skor 6-2 ini. Sebuah harga yang mengajar sebuah entasan, mengingat shootnya banyak, possession tinggi 80%, passing akurasinya mendekati 90%. Itu keren lah, tanpa kartu pula ya. Jadi disiplin banget nih dia nih. Ditambah lagi Maguire sempat di-mention karena penampilannya sangat berbeda di Manchester United. Dia bulan-bulanan fans supporter bola ya, di timnas bisa membuktikan perannya jadi jangkanya garda Catenaccio-nya Inggris deh, Grendel. Iya, nggak di pertandingan ini aja, di pertandingan Inggris lainnya memang ketika Maguire mengenakan seragam timnas itu penampilannya normal atau bahkan ya bagus lah. Tapi kalau ketika memakai seragam merah Manchester United, ya penampilannya kita tahu sendiri, itu udah banyak dibahas media. Berarti menurut
Bro Rizky ini salah kostum bagaimana? Hati-hati nih, abis ini komen-komennya banyak fans MU menyerang ini. Jadi negara api nanti nih. Ya kalau untuk itu netizen bisa menilai sendirilah, kira-kira Maguire tuh salahnya di mana. Masterpiece of defending Iya. kalau di klub dulu kan. Sampai dia frustasi. Iya itu. Dan bahkan sampai De Gea nggak dipanggil sama timnas Spanyol itu. Nanti yang Malah lebih milih Sapi Simon saya. iya, yang buat supporternya siapa? Supporternya Inggris, Manchester United boleh komen lah nanti di bawah. Kita adu argumen lah ya, Adu bukan argumen, apa sih, boleh. saling memaparkan fakta-fakta yang mungkin belum terekspos gitu Iya. secara fair ya. Oke, kita lanjut dulu Man buat hasil pertandingan grup B lainnya. Ada Amerika Serikat ketemu dengan Wales 1-1. Wales. Ya, berimbang ya 1-1 meskipun apa secara possession juga lebih dominan Amerika, cuma Gareth Bale terakhir ya sebelum hampir waktu habis menit 80-an dia bisa menyamakan kedudukan. Kalau ini sih aku agak kurang ikutin nih, nonton cuma setengah babak kalau nggak salah. Babak kedua maksudnya, sorry. Karena ketinggalan di babak pertama ini. Bahkan golnya Timothy nggak sempat lihat aku. Oke, kalau Timothy Weah ya, anaknya presiden. Iya. Anaknya sang legenda. Anaknya sang legenda Milan. George Weah. Yang bahkan George Weah sendiri belum pernah main di Piala Dunia ya? Ya, anaknya malah udah nyicipin. Oke, anaknya udah dan malah cetak gol juga. Iya, sebuah inilah prestasi bapak yang berhasil dikalahkan meskipun bapaknya legenda. Tapi yang menarik nih, partai ini bertabur pelanggan ya. Kalau lihat statistik kayaknya sampai ya ada beberapa 25 pelanggaran total nih. Amerika 15, terus Walesnya 10. Ya, dengan kartu kuning juga Amerika dapat 4. Cukup lumayan. Bertabur pelanggaran. Mungkin dari sisi permainan kira-kira peluang dari Wales sendiri, bahkan tadi Wales kan udah main di matchday kedua nih dan kalah dari Iran. Kalah dari Iran. Iya. Apa? Kalau masih mending megang, kalau lihat permainan ya, dua pertandingan Iran ini masih lebih ini lebih tajam si Iran. Kalau mungkin juga aku lebih jagoin Iran kalau daripada Wales. Buat menemani Inggris melaju ke babak selanjutnya. Oke. Itu karena nanti Wales semenjak ditinggal siapa generasi lamanya, Wales yang bersih Bellamy ya, Craig Bellamy, striker yang benar-benar Bellamy ya. Gacor. Sekarang nggak ada temennya si ini, tandemnya dia. Si Bell nggak ada tandem yang lumayan gahar kayak Bellamy. Paling yang mending-mending ya Ramsey juga itu udah masuk usia senja. Siapa lagi? Joe Allen. Ya, Williams. Praktis semuanya kebanyakan di tengah ya. Yang nama-nama kita agak familiar kita. Oke, nanti untuk itu kita bahas lebih menarik di siaran selanjutnya ya. Oke, siap bro. Oke, lanjut kita ke grup C. Ada kejutan di mana Argentina kalah 1-2 dari Arab Saudi. Raksasa yang terjungkal. Pendapatnya gimana? Asia kenapa lagi gacor-gacor aja Asia? Setelah Jepang kemarin, Arab Saudi, ya ada apa dengan Messi kalau di timnas? Dia kan kebalikannya Maguire nih. Kebalikannya Maguire ya. Iya bro, di timnas ya kehilangan magisnya itu, ruhnya hilang gitu. Padahal secara dari statistik ini shootnya jomplang kan nih bro. 15 berbanding 3, tapi secara skor 2-1. Aduh, apa kurang gokil atau gimana nih? Ya, yang dia nyerang terus. Yang menariknya juga kan Argentina 3 gol ya dianulir ya gara-gara offside. Dianulir.
3 gol gara-gara offside itu dianulir. Bahkan di gol yang kedua itu yang Lautaro cetak itu udah sempat selebrasi Martinez. dulu malah. Iya. Lautaro Martinez. Untung nih dia kalau pada buka baju udah kartu kuning, jadi itu aduh sakitnya double gitu bro. Itu kok kayak pemainnya Juve ya. Siapa ya? Yang udah sampai selebrasi heboh dan bahkan di kartu merah itu akibat selebrasi itu kan, karena udah dapat kartu kuning dan malah nggak jadi gol. Ternyata malah nggak jadi gol kan. Aduh, ini 3 kali dianulir. Ada konspirasi nih Sultan Arab, Raja Arab bayar berapa nih ke wasit VAR nih jadi public enemy-nya Argentina gitu. Sampai bahkan libur nasional bro. Libur nasional dan bahkan pemerintah Arab memberikan hadiah masing-masing 1 mobil untuk para pemainnya ya. Ya cakep ya, enak ya jadi negara sultan tuh. Iya. Dan mobilnya nggak tanggung-tanggung, Rolls Royce. Wah luar biasa. Langsung kita cari info locker di sana. Aku jadi tukang baca bro. Kitmannya timnas Arab juga udah seneng kayaknya. Iya. Dapat kecipratan bonus juga ya kira-kira Raja Salman. Tapi dari segi permainan memang di belakang kemarin terlihat solid ya. Terutama pemain backnya yang kemarin sempat diganti keluar si Al-Sarani itu. Iya. Yang terkena dengkulnya kiper Muhammad Al-Owais. Iya. Jadi salah satu tandu kan ya. Ya bisa dikatakanlah kalau mungkin dia sampai akhir nggak ditarik dia jadi man of the match salah satunya selain MVP ya. Iya. Walaupun kipernya juga cukup jago ini. Cukup jago. Di pertandingan ini saya ngambilin serangan balik bro ya. Dan kalau lihat mainnya Arab tuh langsung perubahan dengan possession rendah dia berhasil langsung menyerang dan akhirnya menang. Tapi si Argentina cukup disiplin juga nih, nggak ada pelanggaran-pelanggaran yang berarti sampai wasit harus mengeluarkan kartu kuning ke pemain mereka. Iya, mungkin juga ada miss koordinasi atau underperform dari Christian Romero kemarin sampai akhirnya Christian Romero juga ditarik keluar lebih awal. Ganti. Betul. Ganti siapa kemarin Romero si Lisandro Martinez. Lisandro Martinez ya? Iya. Nggak ada kartu kuning. Padahal ini backnya Nahuel Molina dan Vico yang bantu sisi sayap, cuma memang ya apa dikata 3 gol sakit banget. Satu aja kalau skornya aja 1 aja gol ya udah lumayan, 2-2 kan mengharuskan 1 poin bisa berjuang ke dunia nggak terlalu berat amat lah. Apalagi masih ada Meksiko sama ini kan dia Lewandowski hati-hati di Romero nih. Oke, menarik, kita tunggu apakah Argentina nanti di match kedua bisa bangkit dan Arab bisa mempertahankan performanya nih. Oke, di pertandingan lainnya Meksiko sama Polandia 0-0 ini. Pertandingan yang kacamata. Apa ya, bisa dikatakan kalau buat penonton yang penikmat pengen ada gol ya ini tentunya pertandingan yang membosankan karena 90 menit nggak ada gol ini. Iya, cuma dan nggak ada peluang-peluang yang terlalu inilah berarti gitu kan. Iya, tapi yang menariknya dari penguasaan bola Polandia tuh kalah jauh nih, lumayan. Kalah. Ada Jingnya itu, Meksiko punya si Jing, Guillermo Ochoa. Yang kalau di Piala Dunia berasa kesetanan dia ini. Nah, iya, dan over ya 5 kali Piala Dunia ya. Iya. Kalahin Buffon ini. Aduh. selalu ya menjadi salah satu perhatian aku juga soal Guillermo Ochoa ini, sebagai kiper itu setiap kali main Piala Dunia pasti selalu menjadi sorotan media karena penampilannya yang tiba-tiba luar biasa, kayak dari loncatannya, refleksnya. Iya. Top. Atau dia itu
ini Apalagi Bro selama Rizky ini sesama gimana? pemain kiper ya, berposisi kiper ya. Jadi tahu banget nih posisi kiper nih, waduh, pergerakannya nutup, bagaimana dia nutup serangan, ngeblok shoot. Iya. Nah itu entah kenapa tapi di level klub itu Ochoa kan kurang bersinar, kurang angkat. Ya contohnya saja ketika si Keylor Navas tampil gemilang di 2014 kan langsung direkrut sama Madrid. Iya. Tapi Ochoa ini nggak ada yang rekrut nih tim gedenya Iya, gitu. kan ada tim gede yang ini, Nggak ada yang nggak mau ada yang rekrut. mau boyong dia. Padahal di Keylor 2004 Navas saja kecium di Piala Dunia. Iya, di 2014 juga Ochoa kan tampil luar biasa ketika itu. Luar biasa. Atau mungkin ketika di level klub Ochoa ini semedi dulu terus ilmunya baru keluar di Piala Dunia. Balik ke setelan pabrik kalau masuk ke grupnya balik ke ini timnya dia ke klub. Iya. Luar biasa ini. Dan yang jadi sorotan di pertandingan ini kan Polandia dapat penalti ya, dan Lewandowski gagal dia itu gara penampilan Ochoa yang berhasil menepis penaltinya. Gagal mengkonversi menjadi gol. Itu mungkin peluang terbaiknya Polandia buat cetak gol sih sebenarnya. Iya. Karena secara permainan didominasi Meksiko banget kemarin itu. Sebenarnya harusnya di grup ini sih Bro, Argentina di atas anyel ya, lihat komposisi pemain mereka dengan adanya saingan, cuma bukan mendiskreditkan tiga tim lainnya. Dengan Polandia, Meksiko, Saudi Arabia, Argentina ini bisa nih. Cuma di partai pembuka kalah dia, entahlah nanti kedua bisa membalikkan keadaan atau mungkin mentalnya malah ngedown atau unfair, kita lihat deh. Lah kemarin juga Pem ini siaran setelah pertandingan Argentina dan mau marah-marah karena Argentina mainnya jelek banget katanya. Tapi ya untungnya agak sedikit tersenyum, Meksiko sama Polandianya imbang. Kalau salah satu ada yang menang, itu kan memberatkan Argentina juga buat proses nanti maju ke fase selanjutnya. Iya, karena ngejarnya kan cuma defisit 1 angka ya, karena mereka berdua imbang. Kalau menang udah lumayan, di antara Meksiko atau Polandia ini bisa dapat 3 lumayan nih. Oke, kita lanjut dulu ke grup D. Ada pertandingan yang sama juga dengan skor kacamata, Denmark melawan Tunisia. Ini kemarin gimana nih pertandingannya ini, Man? Kalau untuk Denmark dan Tunisia. Denmark ini memantau Skov Olsen, Bro. Aku punya di Fantasy World Cup-nya ada Skov Olsen nih. Olsen ini main di mana? Klubnya? Gimana? Olsen main di mana Olsen? Gimana? Sorry, kurang jelas. Skov Olsen ini main di klub apa? Di divisi Liga Belgia. Oh, klub Brugge ya? Klub Brugge kalau nggak salah ya. Oke, klub Brugge. Dia main di Belgia dia. Oke. Baru 22 tahun ini yang digadang-gadang jadi the next-nya Denmark nih. Cuma kemarin mendampingi Kasper Dolberg belum bisa mencetak gol atau bahkan membawa Denmark menang atas Tunisia. Olsen the next Jundal Thomasson kah? Kita jadi kayak media nih, the next aja nih. The next Jundal Thomasson. Ada Jangkar yang salah satu kapten timnas negara yang paling disegani, Simon Jair ya. Simon yang Jair waktu sebelumnya Eriksen kolaps. Dia langsung support di Euro 2020 ya kemarin. Oke. Ini Tunisia yang menarik nih, dia salah satu tim negara yang kebanyakan memanfaatkan pemain kelahiran di luar negaranya, Bro. Gimana menurut Bro Rizky ini? Ini ya, berarti kebanyakan naturalisasi kasarannya. Ya semacam bukan naturalisasi, cuma yang agak dia memanfaatkan bakat-bakat yang lahir di luar negeri sih. Kalau kayak Inggris juga banyak tuh, cuma nggak terlalu diambil si Inggris ini kan.
Tunisia nih salah satu tim yang bisa memanfaatkan apa ya namanya diasporanya di luar negeri gitu. Oke, untuk pertanyaan ini kemarin juga kan aku nggak nonton ini kayaknya. Terus ditambah dari komposisi pemain hampir semuanya apa ya? Nggak ada yang main di top Eropa ya? Nggak Kalau ada untuk seperti kalau sih untuk nggak ada. Paling Tunisia kemarin. Indonesia nggak ada sih, belum pernah Oke. lihat aku. Salah Mungkin apa? si Aman Abdi kali ya. Amal Abdi pemain tengahnya ya? Ya, Ali Prancis Abdi. dia ya. Ali Abdi sorry Pak. Dia Oke. cuma main di Prancis kalau nggak Oh salah. iya, main di Prancis di Caen. SM Hen. Kalau Denmark mah banyak, ada Eriksen, Ya, Denmark kita Cher, Kasper Schmeichel, familiar Manuel, sekali. Delani, lumayan Thomas familiar. Delani, Makanya, ada Højbjerg juga, Christensen. Kalau Tunisia tuh satu-satunya pemain keturunan yang gua kenal Semi Khedira doang, man. imigran. Iya, imigran yang apa? Imigran Jerman ya. Satu-satunya itu yang pemain Tunisia yang paling terkenal yang aku tahu. Oke, lanjut. Tahu karena pernah main di klub favoritmu. Ya enggak lah, sebelumnya ketika main di Madrid, main di Stuttgart juga udah tahu lah. Oh, oke. Kirain semenjak dia di tas kresek. Aduh, tas kresek ini lagi ampas ini. Semua pemainnya jadi mediocre. Ya, tapi di Liga Italia dia terbanyak loh, 11 pemain. Iya, yang tapi berpartisipasi mediocre semua. Yang nggak tahu. Kalau balik ke klub, udah balik setelan pabrik. Iya. Oke, nah ini bahas lanjutannya di grup D juga ada Prancis yang menang dari Australia dan 2 golnya dari pemain Juve juga nih. Ada Adrien Rabiot yang memang di Juve juga lagi jadi penyumbang gol di akhir-akhir match kemarin sebelum libur liga. Ya, midfielder yang produktif karena kontraknya mau habis sama dia pembuktian ini dia ditawarin apa biar kayak MU mungkin. yang tadinya mau dijual ya. Iya, karena jagoan itu nggak lolos. Jadi mungkin aku mau pegang Prancis sih di 2022 ini. Dengan pemain yang bertabur bintang. Cuma sayang sih Ballon d'Or-nya nggak dapat jatah karena cedera, bro. Gimana ini Bang Benzema? Iya. Selain Benzema juga kan beberapa pemain intinya dilanda cedera ya, kayak Pogba, Kante. Ya, Pogba nggak bisa ikut, Kante. Kemudian yang lagi Kante nih si Mister paling humoris, paling ini, paling friendly dengan muka imutnya gitu. Iya, ditambah lagi yang lagi naik daun Nkuku. Kemudian di belakang ada Kimpembe juga. Bayot yang cedera itu. Nah, dan ini malah ya berkah ya buat Upamecano jadi starter. Iya, karena dia dapat slot ya. Bahkan tak kira dia bakal kalah bersaing sama si Onde ini. Tapi malah kemarin si starter ya. Padahal di Sevilla keren tuh mainnya. Aku sempet ya sedikit lah ngikutin si Konde. Iya, di ini. Sevilla Konde mainnya keren, tapi kan sekarang di Barca mainnya lagi ampas. Iya. Makanya kirain starter dia, ternyata malah Konate sama Upamecano ini wah dia kan back favoritku ini Upamecano. Iya, penampilannya Upamecano kemarin juga waktu masih di Leipzig juga kan termasuknya jadi rising star dan akhirnya langsung direkrut sama Bayern Munchen kan. Iya, langsung diambil. Munchen ini paling jago kalau urusan bakat muda, langsung kecium aja sama dia. Iya. Philip Lahm, siapa lagi tuh? Langsung bajak aja pokoknya tim pesaing. Ini sekarang kehilangan si back kirinya, udah dapat Davies aja. Iya, Alaba keluar jadi Alfonso ya. Davies naik lagi. Emang Munchen tim paling efisien sebenarnya. Dari statistik gimana nih Bro Rizky nih dengan possession yang timpang ya 60 berbanding 40 tapi dengan shoot 23. Dari statistik
bisa dilihat walaupun di awal babak pertama kan Prancis masih kesulitan buat mengimbangi Australia, bahkan kan ketinggalan lebih dulu ya kemarin. Ya, melalui Craig Goodwin Ditambah menit 9. ditambah ya mungkin ini pembiasaan yang tadinya duet Pogba sama Kante, kemudian ya tiba-tiba harus dipaksa main Tchouaméni dan Rabiot. Itu mungkin yang di awal babak pertama jadi kendala, tapi akhirnya setelah mungkin udah nyetel, ditambahkan praktis di lini depan komposisinya bahkan dari Euro 2016 nih. Ada Griezmann, Mbappe, Giroud, itu kan udah ya dari 2016 harusnya chemistry-nya udah main bareng lama lah ya. Iya, dari segi chemistry udah gak ada masalah. Dembele walaupun di 2016, 2018 sama Euro kemarin nggak selalu starter, tapi kan salah satu pemain yang selalu dibawa juga sama Deschamps. Jadi chemistry-nya main ya, Bro. Iya, jadi chemistry-nya udah dapat banget nih buat lini depannya. Bahkan kemarin kalau dari kacamata aku sendiri soal Benzema yang dipanggil kembali kan, walaupun ya dia sekarang Ballon d'Or, tapi belum tentu kan chemistry-nya dapet sama Griezmann sama Mbappe. Dan malah ini yang menonjol Giroud ya. Iya. Yang menarik ini ketika Prancis juara di 2018 kemarin, Giroud itu kan 0 gol. Banyak peluang tapi 0 gol. Nah, sekarang di pertandingan pertama nih langsung 2 gol nih. Kira-kira ini pertanda bagus atau pertanda buruk nih? Yang ya, kamu sendiri tadi jagoin Prancis katanya. Seenggaknya kita tahu dia mampu menjaga ekspektasi striker yang sebelumnya ada Benzema nih. Kita tahu Benzema udah top lah. Meskipun usia sekarang udah kepala 3, tapi dia masih produktif, dapat Ballon d'Or. Begitu Giroud jadi starter striker tunggal kemarin kan sendiri di depan, di sokong Mbappe, Dembele sama Griezmann, dia langsung 2 gol. Ini harapan supporter Prancis, wah Benzema ternyata meskipun dia nggak ada penggantinya nih, Giroud nih tetap punya peranan sebagai striker nomor 9 lah ya. Untuk timnas Prancis. Luar biasa ya. Mengganti Benzema. Menarik buat kita tunggu nanti di matchday selanjutnya, apakah performanya akan tetap stabil ataukah menurun. Oke, kita langsung aja bahas di grup selanjutnya, itu grup E. Ini kekuatan tim Asia kembali menyerang negara kuat, yaitu Jerman kalah dari Jepang 1-2, dan skemanya hampir sama dengan Argentina dan Arab Saudi, dikasih penalti dulu baru di comeback. Udah ditinggin, terbangin, dijatuhkan. Ini gimana pendapatnya kira-kira? Man, kemarin ini nonton kan harusnya? Gimana? Harusnya nonton kan kemarin ini? Oh, apa nonton dong? Ini sampai waktu gol kedua nonton bareng ini aku sama temanku. Oke. Boleh, wah udah gila nih, Jepang mampu comeback, dibalik ini si Jerman. Padahal secara permainan yang harusnya Jerman bisa lah, yang minimal seri lah, dapat angka dia bawa pulang 1 poin lah ya. Cuma memang solid konsisten lini belakang timnas Jepang, ada gabungan Nagatomo, pemain senior, Maya Yoshida, ditambahi Takura sama Sakai. Nih keren juga nih. Padahal kipernya ini apa namanya? Ya, ada veteran ya, Eiji Kawashima, ini juga sering panggil langganan timnas ini, tapi kemarin juga siapa ini? Gonda juga termasuknya kiper yang selalu dipanggil, Man. Tapi memang menjadi cadangannya Kawashima. Cuma menariknya di Piala Dunia kali ini justru Gondanya yang jadi starter. Yang naik jadi starter. Ya mungkin karena usia juga, ya walaupun sama-sama udah kepala 3, tapi Gonda ini lebih muda dan kemarin membuktikan
Gonda itu ini ya apa berubah jadi Wakabayashi kemarin. Wakabayashi si Genzo. Digempur Dan habis-habisan sama Jerman, tapi ya berhasil melakukan banyak save. ya betul. Menarik sih ini. Siapa namanya? Tomiyasu, kenapa nggak main dia? Kayak Tomiyasu itu posisinya center back atau full back dia? Dia di center back. Oh, sebelumnya kan dia di liga ini kan, mungkin dia full back sih. Full back ya. Berarti masih Tomiyasu main di babak kedua ini? Iya main. Dia nggak starter dia kan, tapi iya padahal ya cuma di Arsenal dia masih Saliba sih. Ya itu faktor itu juga di Prancis nggak main juga kemarin. Mungkin karena lebih mempercayakan ke seniornya dulu ya, si Nagatomo itu. Oke, di pertandingan juga. Iya. Kita langsung bahas aja pertandingan selanjutnya. Di grup E lainnya, Spanyol menang dengan sangat-sangat meyakinkan 7-0. Dan nggak tanggung-tanggung ini yang di 7-0 kan, ini kipernya Keylor Navas nih yang tadi kita mention di awal ya. Awal tadi. Karena penampilannya yang luar biasa di 2014. Tapi kali ini harus memungut 7 kali dari gawangnya sendiri nih. Tapi memang udah telak lah. Costa Rica udah kalah telak, mutlak. Gak ada shoot, gak ada on target, possession gak sampai 2. Dikasih 18 passing ya? Akurasinya. Ini sih udah jelas kalah mutlak kalau ini sih. Akurasi passingnya juga jelek. Total passnya berbanding terbalik. On targetnya 8-7 jadi gol, cuma 1 yang miss ya. Dengan Dani Olmo ya, gol pembuka kemarin. Iya. Spanyol ini juga ada Dani Olmo, Asensio, Ferran Torres, dan Gavi jadi salah satu pencetak gol termuda Piala Dunia. Betul. Kami pasti seneng nih kalau ada bakat-bakat La Masia. Bakat-bakat La Masianya suka. Ya dari pendapatku sendiri, buat Costa Rica memang masa prime-nya udah habis lah. Jadi di 2014 itu ya udah kejutan satu-satunya Costa Rica kalau menurutku di generasi yang sekarang, karena kebanyakan pemain pun yang dipanggil ya generasi 2014, termasuk Keylor Navas dan Bryan Ruiz ya. Iya, Bryan Ruiz ini udah harus ini sih, dia perlu regenerasi. Iya. Jangan sampai kayak kata Sintayong memutus satu generasi. Iya, ditambah kayak Joel Campbell dan Borges juga termasuknya pemain lama ini, peninggalan 2014 semua. Vargas ya, masih nggak tuh Vargas? Vargas ya? Masih, cuma nggak main kemarin. Nggak main kemarin ya. Peninggalan 2014 yang gemilang sampai lawan atas ke Madrid, Oviedo, iya, Yeltsin Tejeda. Cuma kenapa nih si Costa Rica bahkan sampai nggak bisa buat shoot? Apa karena ya di tengahnya Spanyol udah cukup jago meredam tengahnya mereka. Padahal Gavi nih salah satu yang debutan bukan jam terbangnya masih minim di Piala Dunia, tapi dia mengatasi tekanan bermain di Piala Dunia. Ya mungkin karena memang udah beda kualitas banget ya. Meskipun Gavi belum ada pengalaman di Piala Dunia, tapi dia kan termasuknya udah jadi starter di La Liga. Jadi kayak atmosfer main di tekanan tinggi, termasuk di Liga Champions juga ya harusnya adaptasinya nggak terlalu timpang lah, nggak terlalu lama ketimbang pemain Costa Rica yang mungkin hampir sebagian besar tidak main di liga yang menuntut tekanan tinggi atau dapat tekanan tinggi. Ini menariknya komposisi
Spanyol juga center back-nya itu malah Rodri ya kemarin yang dipakai. Rodri dengan Laporte. Dia mampu menggeser. Padahal ini tapi dia juga banyak pemain seperti Jeremy Pino. Banyak pemain-pemain yang masih belum familiar di Piala Dunia. Iya. Ada Pau Torres juga sebenarnya di lini belakang, tapi nggak di. Ya, tapi malah dia lebih memilih Rodri ya. Iya, malah memilih Rodri yang seorang defensive midfielder nih. Atau jangan-jangan nanti dia jadi kayak Mascherano yang tadinya defensive midfielder terus jadi center back. Geser ke belakang, mundur. Iya. Belajarnya sama Mascherano kayaknya. Bisa jadi. Tapi ya mungkin di masa yang akan datang Rodri jelas akan jadi penggantinya Busquets ya harusnya. Ya, harusnya ada di plot di situ posisi aslinya dia. Iya, dari posisi aslinya dia harusnya dia jadi pengganti Busquets, dan di lini belakang harusnya diisi entah itu Eric Garcia atau Pau Torres duet dengan Aymeric Laporte. Harusnya. Iya, harusnya Laporte sih. Dan ini sih Eric Garcia juga kan nggak kalah top lah. Yang kan sih di luar juga kipernya karena buat dia. Nah, itu. Kemarin sempat di-mention juga pas aku siaran sama Pempem. Sebenarnya Luis Enrique ini ada masalah apa dengan David De Gea dan juga ada dendam pribadi di belakang panggung kayaknya. Sama Kepa yang menarik juga karena Kepa kan akhir-akhir ini performanya udah naik lagi. Iya. Nah, kenapa enggak ambil kipernya Brentford si Raya? Iya, kenapa kok malah manggil Raya, manggil Robert Sanchez dan Unai Simon? Kalau Unai Simon kan dari 2018 ya atau dari Euro 2020 kemarin udah dipanggil dan memang udah jadi starter juga. Kalau kata media yang beredar, memang Enrique lebih menyukai Simon karena Simon bisa jadi building apa ya namanya, pengatur serangan pertama dari bawah. Kalau De Gea kan agak kurang tuh. Katanya itu yang dibutuhin ya, katanya itu yang dibutuhin Enrique. Tapi nggak tahu nih apakah jadi keputusan yang benar dari Enrique atau kita yang terlalu mendiskreditkan Unai Simon ya. Iya, jangan underestimate dulu. Apalagi si Raya juga di Brentford lagi top form. Iya. Musim ini di EPL nanjak nih karirnya statistiknya ya, bagus. Pemain kelahiran 95 masih 27 lah untuk usia kiper segitu masih panjang. Ini masih panjang dan masih menuju usia emasnya. Bahkan kelas Buffon yang 40 kepala 4 masih pengen main sepak bola. Ya luar biasa. David Raya. Yang menarik nih si Morata ya, masih pakai di tengah gempuran pemain-pemain Spanyol yang bersinar. Kan Morata kan juga ya nggak jelek-jelek amat sih, cuma agak inilah menurun nggak seperti Morata waktu di Madrid kan. Iya. Dan ini yang kemarin sempat di-mention juga hal yang menarik selain De Gea yang nggak dipanggil itu di lini depan praktis tipe striker nomor 9 itu cuma Morata, sisanya itu winger semua. Bahkan kemarin aku sempat nanyain sama Pempem itu kenapa kok Gerard Moreno juga nggak dipanggil. Itu. Padahal cuma satu Morata aja, dia perlu mungkin pengganti yang ujung tombak murni ya. Iya, yang tombak murni kan paling enggak ya buat pengganti lah ada gitu. Kayak Gerard Moreno kan sempat juga dipanggil dan penampilannya juga termasuknya ya not bad lah untuk kelas nanti sekelas buat pelapis. Iya, syaratnya Morata karena dia sendirian ketika dia mungkin bermasalah kurang fit. Iya. False nine. Iya, ini kan bahkan memang Spanyol nih di awal pertandingan dia pakai false nine ya dengan Asensio yang ditaruh di false nine-nya. Oke, kita tunggu pertandingan selanjutnya dari Spanyol apakah akan tetap tampil garang terutama ketika menghadapi Jerman dan juga Jepang nanti di sisa pertandingan grup E. Oke, kita lanjut ke F.
Ada Belgia Kanada yang pertandingan dengan skor akhir 1-0 ini juga cukup membosankan. Aku rasa kemarin pertandingannya. Minim peluang yang wow. Iya, minim, walaupun Kanada dengan 22 shotsnya tapi yang on goal cuma 3 dan satu ditepis sama Courtois lewat penaltinya Alphonse Davies. Iya. Gagal konversi. Iya, gagal mengkonversi dan menjadi Young Guns gol. ini salah satu tim yang ini ya, udah peringkatnya top 10 dunia nih. Belgia. Iya. Bahkan top 3. Pasti nggak? Top 3 ya dia. Bahkan ketika dari 2018 sampai 2021 kalau nggak salah itu Belgia di peringkat 1 FIFA. Iya. Tapi belum pernah juara dunia dan juara Eropa. Itu yang menarik. Peringkat 1 yang tidak pernah juara. Iya, kemarin Pempem juga sempat mention malah katanya Belgia ini menjadi tim yang punya generasi emas tapi nggak bakalan dapet piala. Kenapa tuh? Ya karena apa? Ya itu di masa prime-nya aja ketika De Bruyne, Hazard, kemudian Lukaku. ada ya Lukaku, ada Vertonghen di belakang. Ketika masa prime-nya di Euro 2016 sama 2018 aja gagal. Apalagi sekarang yang mereka ini yang menjadi tumpuan utama udah masuk ke kepala 3. Itu kan mungkin dirasa akan lebih sulit. Jadi itu yang kemarin sempat di-mention. Nah, ini kan bahkan di belakang kayak Vertonghen kemudian Alderweireld masih jadi andalan padahal secara usia mereka udah ya hitungannya tua sekali. Vertonghen udah 35 loh. Ya, meskipun dia jangkarnya dia di IPL lumayan salah satu defender yang ini kan. Iya. Tapi kan sekarang udah balik ke Liga Belgia. Dia pulang kampung. Udah pulang kampung karena pulang udah ke kotanya. Nggak kuat bersaing dia. Dia nanti ongkek muntah-muntah dia kalau adu lari terus dia. Cuma Belgia ini di partai Piala Dunia sebelumnya bisa dia masih satu bersih ya. Masih menjaga positifnya di fase grup. Dia selalu menang dengan gol tunggal sematawayang Michy Batshuayi. Ini Batshuayi juga jadi starter kayak karena Lukaku sendiri kan di info terakhir kemarin yang aku lihat itu dia cedera otot. Kalau misalnya tampil bahkan di line up pemain cadangan pun Lukaku nggak ada nih kemarin. Harusnya ada ini juga nih, apa rising star-nya Milan, Charles De Ketelaere. Charles menuju generasi emas. Wah, kelahiran 2001 ya. Ini yang bagus bro, Jeremy Doku bro. Gimana? Sempat digadang-gadang bakal bersinar ini di Piala Dunia kali ini. Jeremy Doku. Pemain mana itu? Rennes. Oh, main di Rennes ya. Oke. Liga Prancis, baru kepala 20 tahun. Cukup menarik. Kelahiran 2000-an ini. Ya termasuk Gavi sendiri kan masih 18 ya. Luar biasa. Iya. Banyak pemain-pemain muda nih yang mulai muncul. Oke, itu segitu aja dulu untuk Belgia Kanadanya. Kita lanjut di grup selanjutnya. Di grup F ada Maroko lawan Kroasia. Ini juga skornya kacamata nih. Boring ya. Untung aku nggak nonton ini. 0-0. Aku sempat lihat, cuma memang nggak full. Yang menarik ya Kroasia mendominasi, cuma peluangnya nggak ada yang bagus itu. Bahkan kan ini dari statistik aja shot on goalnya cuma 2.
kayak pertahanan dari Maroko sendiri cukup rapat memang. Beberapa kali juga Ivan Perisic mencoba buat syuting dari luar kotak penalti, tapi ya itu mengangkasa. Sampai ke planet Mars. Ke planet Mars. Dan kemarin sempat Maroko juga dapat peluang yang cukup luar biasa dari Hakimi, tapi ya lagi-lagi mentah di tangan kiper. Kemarin cukup mendominasi nih Hakimi, walaupun posisinya di fullback kanan, tapi Merangsek ke depan. Iya, merangsek ke depan dan jadi salah satu motor buat serangannya Maroko kemarin. Selain Ziyech ya. Backnya ini ada ini ya, Gvardiol ya, di back yang lumayan bersinar juga nih, si Gvardiol. Gvardiol ya. Ini di Bundesliga ya, Leipzig. Nih kayaknya ntar bakal ke Bayern nih. Dibajak Bayern Munchen, kalau enggak bajak Dortmund ya biasanya. Iya, paling ini udah bau si Gvardiol kalau udah dengan dulunya udah meroket, kayak ini bakal pelabuhan selanjutnya kalau nggak ke Dortmund udah Munchen udah siap-siap nampung. Di lini belakang duetnya masih dengan pemain senior, ada Dejan Lovren. Cukup solid kemarin penampilannya. Cuma memang penyelesaian akhirnya aja sih dari kedua tim ini kemarin yang masih menemui jalan buntu. Tapi dari segi permainan, kalau yang aku lihat Maroko lebih menarik ketimbang Kroasia kemarin. Untuk pertandingan kemarin untuk pertandingan ini. Terutama pembuka karena match day 1 ya. Iya, pembuka peran Ziyech kemarin dari umpan-umpannya sekaligus penetrasinya lebih merepotkan Kroasia ketimbang Kroasia yang menyerang ke Maroko kemarin. Dan Bono sendiri, kiper Maroko kemarin cukup tampil bagus. Beberapa kali melakukan save kemarin. Save tanpa kebobolan ya. Iya. Dan Bono ini main di Athletic Bilbao kalau nggak salah. Bilbao, Liga Spanyol. Oke, kita lanjut aja ke grup selanjutnya. Ada grup G, di mana Brazil menang 2-0 dari Serbia. Salah satu kontender juara. Meskipun dari komposisi pemanggilan pemain depan itu sangat-sangat luar biasa banyak ketimbang lini tengah atau bahkan berlimpahnya si lini belakang. Iya. Luar biasa. Slot depannya Brazil ini benar-benar rebutan ketat, bro. Ternyata Richarlison juga 2 gol borong semua dia. Menariknya Richarlison kalau di Brazil jadi striker nomor 9 ya. Padahal kalau di klub kan dia lebih tampil di winger atau menyisir sayap. Menyisir sayap, tapi di sini di timnas dia malah bahkan mengalahkan Gabriel Jesus yang performanya juga lagi nanjak nih di Arsenal ketimbang di City kemarin. Karena minim kesempatan. Kalau aku nilai sih waktu di City dia cuma minim kesempatan bermain aja sih. Kalau dari segi skill ya cukup luar biasa memanfaatkan peluangnya. Ya buktinya di Arsenal ketika dia jadi starter terus, jadi pemain pilihan pertama, performanya baik lagi. Dan yang cukup mengagetkan kenapa kalau menurut kacamata aku sendiri, kenapa nggak Gapsus yang jadi starter, lebih milih Richarlison. Ya mungkin pertimbangannya Piala Dunia ini lebih jeda waktunya pendek, harus mampu mengolah pemain yang ada, bagaimana menjaga fitnessnya mereka. Makanya banyak kejutan ini. Tiba-tiba si ini jadi starter. Nanti partai kedua bisa aja nih rotasi lagi untuk menjaga fitnessnya pemainnya ini. Bisa. Si Tite ini
di luar dugaan juga yang masih kayak Danilo Alessandro. Nah, yang menarik, Padahal udah umur sekarang udah sekali di Juve nih. iya. Fun fact yang menarik juga nih, ini belum sempat aku mention juga waktu bahas sama Pempem. Kalau liga-liga di Asia itu kan mulainya Januari dan berakhir di November. Nah, sedangkan yang Eropa itu kan kalau ketika di Pertengahan. November ini kan lagi di pertengahan musim. Nah, apakah Iya, itu betul. yang juga mempengaruhi performa tim Asia ya? Ketimbang ini tim Eropa? Kemarin ya gara-gara kejutan dari Jepang, kemudian kejutan dari Korea juga nanti Arab, kita akan bahas. Korea, Cukup menarik. banyak Mungkin Asia yang bangkit ya. ya di edisi 2022 ya. Iya, karena itu salah satunya kan liganya kalau Asia mulainya Januari dan berakhir di akhir tahun. Jadi mungkin sebelum Piala Dunia ini udah selesai liganya. Jadi pemain benar-benar fokus ke Piala Dunia. Fokus ke Piala Dunia karena memang ya udah nggak ada tuntutan di klubnya, udah masa libur ya. Kebalikannya kalau di edisi-edisi sebelumnya ketika Piala Dunia di musim panas kan tim-tim Asia itu liganya Mereka masih berjalan. Iya. Liganya yang lagi berjalan itu. Jadi performanya ya bisa kita katakan biasa aja. Dan cukup menarik bro, 23 shoot, 9 on target, walaupun posisinya nggak jauh beda, ya lumayan lah. Tapi dari 23, 4 target 9, 2 jadi gol dan diborong semua sama Richarlison di babak kedua. Oke. Dan ada yang mau di-mention dari Serbia, Man? Performa dari ada Mitrovic dan juga Vlahovic ini gimana? Sebenarnya yang patut diwaspadai sebenarnya ini sih Mitrovic ini ya yang di Liga Inggris masih lumayan nanjak dia. Masih lumayan nanjak, kemarin juga sempat di-mention Alexander Mitrovic di Fulham. Cuma sebelumnya kan dia sebelum World Cup juga sempat cedera, meskipun sekarang bisa lagi mungkin kasih match fitnessnya belum dapat kali ya. Iya. Tapi dia salah satu yang nunggu sih untuk ditunggu di Serbia ini. Meskipun dia ya salah satu striker gedoran Liga Inggris kan dan terbangnya tinggi, salah satu harapan ada di pundaknya. Dan menariknya juga Filip Kostic ini nggak dimainin nih, atau memang ya karena tadi adanya kemungkinan untuk menjaga fitness pemain, jadi ada beberapa pemain yang nggak dipasang dulu gitu loh. Disimpan dulu. Iya, disimpan dulu. Karena nggak mencapai fitnessnya. Kan kata pelatihnya Serbia, Kostic ini terlalu dimanfaatkan di posisi Juve, kan Juve itu mengandalkan sayap kiri, dia seperti dia tidak punya sayap kanan katanya. Apakah gara-gara Mr. Allegri yang menguras habis tenaganya Kostic? Ya bisa jadi karena di bagian kanan kan itu ada Lord Columbia tuh di sana yang nggak fungsi sama sekali itu. Kenapa aku jadi isinya marah-marah gitu ya? Ini Mitrovic ini mampu menggusur pentolan Juve lainnya. Pentolan iya. Vlahovic yang dia masih naik ya, tapi kenapa si pelatih Serbia Stojkovic ini masih mending memilih si Mitrovic ini? Padahal ya memang dua-duanya sama di liganya. Nah itu apa pemain Juve-nya spesialis disimpan dulu biar main semua jadi spellnya dapat. Kalau Kostic main bareng Vlahovic kan udah spellnya udah dapet kan iya. Apa mungkin strategi itu nanti disimpan buat match selanjutnya karena kan lawan Brasil ya memang lah backnya lebih gahar, Marquinhos sama Silva, ditambah rekannya mungkin yang dihindari sama ini kan, wah Danilo Mas Andro udah hafal nih karakternya si siapa Vlahovic sama si sama Kostic udah ketebak. Akhirnya menurut pelatih Serbia ya udahlah nanti aja pertandingan kedua kita mengangkatkan sekalian biar dia fitnya ini kan tenaganya istirahatnya lebih banyak jadi lebih fresh. Istirahat lebih banyak.
Walaupun si Vlahovic sendiri ini sempat main sebentar kan kemarin. Iya. Pemanasan lah dikit-dikit. Pemanasan dikit-dikit. Jadi istilahnya ini ya, istilahnya Serbia ini memang ya udah rela melepas match dengan Brazil karena ya berat juga, mending lebih memaksimalkan buat match nanti ketemu sama Swiss sama Kamerun ya, karena peluangnya kan iya, dia lebih realistis, lebih besar peluangnya ketimbang besar, ya. ketemu Brazil. Juara dunia udah pas saja mungkin ya, tapi dia harus bisa jaga mental kan? Karena di pertandingan lain juga si rekan ini bisa dianggap enteng karena Swiss juga menang kan, dia mau nggak mau harus 2 kali sapu bersih kan. Iya. Swiss dan Kamerun dia pengen lolos karena game pertama udah dilepas sama dia. Nah ya itu. Tinggal Brazilnya nanti gimana sama Swiss sama Kamerun juga kan, mungkin tertolong sama Brazilnya juga. Cuma siapa tahu ada kejutan. Nggak ada Asia sih di sini ya, yang Giant Killer. Giant Killernya nggak ada nih. Dan kita langsung aja mention ke match satunya, itu Swiss sama Kamerun 1-0. Matchnya gimana ini? 1-0. Terus gol tunggal dari Brel Embolo. Banyak lumayan ini sih merepotkan si Embolo ini. Backnya nggak terlalu familiar ya. Embolo sama N'Golo Castelletto. Yang familiar itu dari skuad Kamerun ya paling Andre Onana, kipernya. Kemudian ada Choupo-Moting, ada Anguissa, pemain Napoli, yang performanya juga lagi menanjak. Putihnya Handanovic. Kemudian sama pelatihnya ya, Rigobert Song. Iya, sangat benar. Familiar sekali di era kita masih kecil tuh. Song. Kalau di Swiss sendiri komposisinya gimana nih? Kebanyakan juga muka-muka lama ini, dari Jan Sommer di belakang. Praktis. Pastilah garansi dia. Iya. Gak ada saingan lah ya. Gak ada saingannya. Kemudian Akanji, salah satu pemain muda yang sekarang masuk Manchester City ya. Betul. Walaupun belum bisa main reguler di City, tapi belum ya performanya dia kan. Performanya memang lagi nanjak nih. Kemudian di lini tengah praktis Kapten Granit Xhaka juga udah senior. Serdar Shaqiri juga, dan Remo Freuler Atalanta. Vargas. Embolo sekarang main di mana nih? Main di Jerman kah? Brel Embolo. Kemana Embolo? Saya kurang memperhatikan si Embolo ini. Kemarin nggak selebrasi itu ya, karena Embolo lahir di Kamerun. Iya betul, menghormati tanah kelahirannya. Nah, sekarang si foreigner juga nih salah satu ini. Main di Prancis, di AS Monaco dia. Oh, Strictly Monaco. Dari possession juga imbang nih, harusnya partai yang cukup fair, cuma masih lebih unggul Swiss. Jadi rebutan puncak klasemen sama Brazil yang masih menang 2 gol. Sementara Kamerun dan ini masih berjuang untuk runner up lah paling nggak seenggaknya buat menemani Brazil. Kasusnya menemani Brazil, karena di atas kertas udah Brazil satu kaki lah udah di besar ya. Ya nanti praktis di pertandingan kedua kalau menang kan udah lolos. Udah pasti lolos, sudah full, tinggal dia nunggu lawan di babak selanjutnya kan. Tapi yang menarik sebelumnya tuh dia pernah si Kamerun ini clean sheet loh, juga clean sheet. Dari pertandingan di Piala Dunia kan, setelah nggak kebobolan lama, cuma baru yang Swiss juga nih kayak nggak salah baru kebobol lagi nih. Dari terakhir, maksudnya baru sebelumnya nggak pernah clean sheet gitu kan, dibobol terus. Oke,
pembahasan yang cukup menarik dari 3 tim yang akan siapa yang menemani Brazil untuk melaju ke babak selanjutnya. Oke, di grup terakhir, grup H, ada Uruguay lawan Korea Selatan, salah satu wakil Asia yang lagi-lagi bisa membuat kejutan dengan mengimbangi tim, ya bisa dikatakan tim kuat juga Uruguay, meskipun sekarang komposisi pemainnya masih ada beberapa pemain senior yang masih main dan masih menjadi starter untuk di Piala Dunia edisi kali nggak ini. bisa diremehin gitu aja bro, tiga gelar ya, gelar dunia ya. Dua. Kalau untuk gelar dua. Nih, juara Dunianya ya. dua. Di awal adanya World Cup ya. Iya, di tahun 30 sama 50. 50. Terus Dan masih untuk menarik, Muslera pasti ada di bawah dipanggil ya untuk di bawah Mistar. ya, untuk di bawah Mister Muslera masih dipanggil. Dan ya kagetnya kemarin, ternyata nggak starter Muslera, berarti yang starter cuma dia masih tampil di berapa edisi? Di 3 edisi berarti. Kalau nanti dia tampil berarti dia tampil di 4 edisi Piala Dunia 2010, 14, 18 sama 22. Tapi Uruguay juga Uruguay juga kan salah satu kekuatan di Amerika Selatan dengan juara Copa Amerikanya juga 15, kalau nggak salah 15 Brazil ya, selain Brazil sama Argentina. Dan dari komposisi pemain hampir semuanya juga main di Liga Eropa kebanyakan. Cuma ini paling kalau di starter Suarez yang udah balik ke kampung halaman. Ya. Tapi masih ada siapa? Facundo Pellistri nih. Iya. MU. Pemain mudanya MU sama Darwin Núñez yang menjadi transfer hangat. Iya. Selain Haaland kemarin di transfer musim panas. Kalau di lini belakang praktis nama senior kayak Caceres dan Godin masih ada. Caceres umurnya berapa bro sekarang bro? Masih jadi tumpuan. Masih main aja dia Martin Caceres. Usianya udah berapa? Iya, usianya udah 35 tahun nih padahal ya. Caceres sudah. Ini dia Piala Dunia terakhir dia kayaknya. Ya, termasuk si Godin sendiri ya. Godin usianya 36 nih. 36 tahun. Iya, makanya udah kayaknya Piala Dunia terakhir dia. Apa kalau mau dipanggil berarti kepala 4 dia 4 tahun kemudian. Iya. Dan Godin pun udah balik ke Vélez Sarsfield, klub Argentina nih. Vélez Sarsfield. Oke, di match kemarin aku sempat nonton ini pertandingan Uruguay sama Korea. Dan kalau dari segi peluang harusnya malah Korea bisa menang kemarin. Ya, untuk itu kemarin terakhir kesalahan clearance-nya kiper, untung si nggak masuk melebar. Kalau masuk shootnya udah di akhir kecewa banget tuh blundernya si kiper. Ya, kalau dari statistik Uruguay 10 shots, kemudian Korea 7 shots. Hanya 1 on target. Ya, 1 on target dari Uruguay dan Korea nihil. Tapi peluangnya sebenarnya dari yang off target itu ada dari Hwang Hee-chan kalau nggak salah. Udah di depan gawang tapi tendangannya malah melambung ke angkasa itu. Nah, iya, ke planet Mars lagi. Iya, padahal itu salah satu peluang terbaik kemarin yang didapat sama Hwang Hee-chan, umpan dari sisi kanan, tapi tidak bisa diselesaikan dengan baik kemarin. Sampai semua itu ketika setelah shoot itu langsung megang kepala semua tuh pemain Korea kemarin. Yang di bangku cadangan juga iya. Karena udah bisa dikatakan ya hampir 80-90% itu jadi gol harusnya. Iya. Cuma melambung tinggi. Ada Lee Kang-in juga nih racing star-nya Malaysia yang nyusul di babak dimainkan tidak sebagai striker sih. Lumayan juga nih
mudanya si Korea. Meskipun ya masih kosong-kosong ya Hwang Hee. Iya. Oh, sorry, bukan Huang Hichan ternyata, tapi Huang Ejo. Pemain Korea susah bro. Iya. Kim. Wang. Huang Ejo ternyata Ada 5 yang Kim. nomor 16 kemarin itu yang dapat peluang. Iya. Gue kira Huang Hichan. Termasuk di lini belakang ini semuanya marga Kim ya. Itu Brandon Kim, Katena Kim dari Ya, dari kipernya. kipernya Kim Seung-gyu, kemudian dari fullback kanan ada Kim siapa nih? Terus di tengah ada Kim Min Jae, Napoli juga nih yang lagi naik daun. Ada Kim Yong-gwon sama Kim Jin-soo. Wah, ini marga Kim semua di belakang. Nanti jangan-jangan mengkudeta lagi. Oke, itu untuk kejutan dari tim Asia lainnya, Korea Selatan. Dan di match yang terakhir dari grup H ada Portugal dengan Ghana nih, di mana akhirnya Ronaldo mencatatkan rekor menjadi pemain pertama yang mencetak di 5 edisi Piala Dunia. 5 edisi Piala Dunia. Meskipun dengan penalti ya bro. Iya. Dan cuma ini coba si Ghana punya waktu lebih bakalan dapat momentum dia nih. Semenjak Osman Bukhari ngegolin, udah saya injury time. Panas coba ya. dia dikasih momentumnya dapat bisa seri nih. Injury time-nya nggak lama ya, nggak sampai 18 menit lagi ya. Nggak sampai 14 menit. Dan yang menariknya juga dari skuad Portugal sendiri, yang kita tahu ya sebagai kita penikmat sepak bola Italia ya man, ada Rafael Leao yang meskipun datang dari bangku cadangan berhasil menambah gol dari Portugal kemarin. Ini pemain yang seperti apa nih tipenya nih Leo? Di Milan aja gacor dia kan. Iya. Maksudnya memang benar-benar dia striker yang punya kualitas lah, nggak bisa diremehin. Meskipun dia datang dari bangku cadangan dan gol. Cuma kalau lihat saingannya ada si Bruno, si Felix, Ronaldo apalagi kan. Jadi depannya dia kayak Brazil lah, sama lah, kebutuhan strikernya. Mungkin yang bakal sering kena si Ronaldo ini yang fisiknya mungkin ya enggak, meskipun dia fit lah ya, tapi kan usia udah nggak bisa bohong. Iya. Harus ditarik keluar juga. Oke, ditambah kemarin yang sempat jadi perbincangan hangat juga blunder dari Costa yang hampir menggagalkan kemenangan Portugal. Kalau misal Inaki Williams itu nggak kepleset, itu kalau misal nggak kepleset itu bisa jadi gol itu harusnya ya. Itu jadi public enemy lagi kalau blundernya jadi. Ya kalau misalnya itu pun Inaki Williams kan sempat kepleset pun bola sempat bergulir ke gawang, meskipun ya akhirnya bisa dikejar sama backnya. Coba kalau misal ya kalau misal Inaki Williams nggak kepleset kan otomatis bola akan melaju lebih kencang kan, dan lebih cepat prosesnya, dan mungkin ya jadi akan seri 3 sama kemarin itu. Ditambah injury time dapat momentum. Iya. Udah ini ada si Ayu bersaudara. Ya, Ayu bersaudara, ada Andre dan Jordan ya. Tapi nggak main. Tarik Lamptey sih ini bro. Tarik Lamptey itu kalau aku lihat YouTube-nya tuh tim Chelsea ini salah satu back terbaiknya Ghana nih, yang masih bakal perlu dipoles lagi sama si pelatihnya. Ya, Ghana. Ya, Lamptey sendiri kan meskipun di YouTube itu skill terbaiknya yang ditampilkan, tapi dia olah bolanya luas banget si Lamptey ini. Ya, aku sempat beberapa kali lihat juga Lamptey ini kan main di Brighton dan dia memang udah ya performanya memang lagi naik lah sebagai fullback dia. Tapi dia malah milih Ghana ya, bukan milih Inggris kan sempat diganti dengan Pojuin.
join Inggris juga kan. Mungkin dia sadar diri kali atau Saingannya berat bro. ya saingannya berat buat Liga Inggris, walaupun sekarang kalau misalnya untuk back kiri sendiri Luke Shaw praktis gak ada saingannya ya. Iyalah. Tapi Shaw juga kemarin lumayan asis ya dia kan. Asis. Ya terlebih karena Ben Chilwell juga cedera. Kemudian Danny Rose juga performanya udah nggak tahu kemana kan. Nah itu yang cukup menarik itu dari Lamptey. Kalau dari Portugal sendiri ada kira-kira juga satunya si siapa? Mohamed Kudus. Nah Mohamed Kudus juga jadi player to watch kemarin, sempat dibahas juga sama Pempem. Jadi pengatur Lagi serangan ya. Naik juga nih. Main di Eredivisie. Ajax. Masih muda, kelahiran 2000-an juga ini si Kudus ini. Udah di spot sama spot Liga Eropa ini, top 5. Iya, ditambah tinggal kemana ini nanti. Di lini tengah Ghana ini ya, di bodyguard sama Thomas Partey. Partey Arsenal. Iya, sama Thomas Partey, mantan pemain Atletico Madrid juga. Yeah. Oke, kalau dari performa Portugal kira-kira bakal melenggang mulus, Man? Kalau melihat dari satu grupnya sih agak susah ya. Mungkin Ghana yang mungkin di dasar klasemen di atas kertas. Paling ya saingannya si Portugal ini ya praktis Uruguay lah. Kalau dari komposisi pemain ya. Ada Son, tapi kan nggak merata, kekuatannya nggak semerata Uruguay. Ya mungkin kalau prediksiku sih Portugal Uruguay. Oke, semua pembahasannya dari matchday pertama nih udah selesai. Kita nanti akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Matchday 2. Di matchday kedua di siaran. Ya, di siaran berikutnya nanti. Ya, mudah-mudahan di kesempatan selanjutnya kita bisa ngobrol bertiga buat membahas matchday kedua, dan itu akan menjadi obrolan masih kuliah ya, yang menarik. Kayak reuni nih kita, flashback nih masa kuliah dulu. Oke, kalau gitu siarannya kita sampai sini dulu, kita tutup. Terima kasih yang udah dengerin sampai habis, yang udah nonton sampai habis. Kita ketemu lagi di siaran berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.